Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel YouTube aku. Jangan lupa bagi teman-teman yang baru mampir, subscribe terus channel YouTube aku, support bisa mencapai 100.000 subscriber di channel YouTube ini. Harapannya bisa membantu teman-teman lulus SKD CPNS, kemudian lulus P3K perawat dan P3K untuk umum. Dan harapannya di tahun ini semua peserta yang nonton channel YouTube aku itu bisa lulus menjadi ASN. Oke, jadi di video kali ini pembahasan soalnya adalah soal P3K perawat, kompetensi teknis keperawatan jiwa. Bagi teman-teman yang belum nonton channel YouTube ini, silahkan ditonton videonya semua dari ke bawah. Itu bisa membantu teman-teman lulus menjadi ASN. Oke, nggak perlu lama-lama. Kita mulai pembahasan soal nomor 1. Nah, di sini ada soal nomor 1 ya, teman-teman ya. Nyonya T itu dirawat di ruang rawat inap dengan kesehatan jiwa, mengeluh dirinya itu tidak mau berbicara dengan orang lain, malas untuk bergaul dengan orang lain, tidak mau berkomunikasi. Kemudian, kira-kira tuh apa sih prioritas diagnosa keperawatan pada kasus di atas? Ya, gangguan komunikasi, yang B malu dengan orang lain, yang C isolasi diri, kemudian yang D mengurung diri, atau yang E isolasi sosial. Ada kata kunci kan? Dia itu mengeluh dirinya tidak mau berbicara dengan orang lain, malas untuk bergaul dengan orang lain, tidak mau berkomunikasi. Berarti bukan gangguan komunikasi, bukan, karena dia males kan, bukan malu dengan orang lain juga. Isolasi diri atau isolasi sosial? Isolasi sosial ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang E, karena kata kuncinya dia itu yang pertama ini mengeluh dirinya tidak mau berbicara dengan orang lain, yang kedua malas untuk bergaul dengan orang lain, dan yang ketiga tidak mau berkomunikasi. Itu merupakan diagnosa bahwa pasiennya melakukan isolasi sosial atau ISOS kayak gitu ya, tidak mau bergaul, tidak mau bertemu, ataupun tidak mau bertemu dengan orang lain kayak gitu. Jadi jawabannya adalah yang E. Gampang ya soal nomor 1 ya. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini ada soal nomor 2 ya, teman-teman, seperti ini. Perawat komunitas itu mengunjungi klien yang sekarat karena kanker ovarium. Semalam ini selama kunjungan klien itu mengatakan, jika saya itu bisa hidup lebih lama untuk merayakan ulang tahun anak perempuan saya yang ke-16, maka itu saya akan mati untuk setelahnya. Manakah fase coping yang dialami oleh klien? Yang A marah, yang B itu menyangkal, yang C bergaining, tawar-menawar, kemudian yang D depresi, atau yang E menerima. Ada kata kunci kan di situ. Marah, dia itu bukan anger, bukan. Karena tidak ada kata kunci dia marah. Kemudian menyangkal, denial, tidak ada kata kunci dia itu menyangkal. Ya, itu juga bukan jawaban. Bergaining, tawar-menawar, ada kata kunci jika. Jika saya bisa hidup lebih lama lagi untuk merayakan ulang tahun anak perempuan saya yang ke-16, maka saya siap mati untuk setelahnya. Berarti kan dia flashback ya. Flashback ke masa sebelum dia dengan kondisi saat ini. Jika dia umurnya bisa lebih panjang lagi, lebih diberikan kesehatan lagi, otomatis dia itu bisa merayakan ulang tahun anaknya. Berarti jawabannya adalah bergaining ya, tawar-menawar. Ini adalah flashback kata kuncinya. Ada kata kunci jika. Ya, jika saya bisa hidup lebih lama lagi, itu masuknya ke bergaining, bukan depresi. Kalau depresi dia murung, tidak bersemangat hidup. Ya, tidak mau untuk bertemu dengan orang lain. Murung, kemudian putus asa, ya itu masuknya ke depresi. Kalau menerima itu ikhlas. Ya, ikhlas berarti acceptance ya. Oke, jadi jawabannya apa nih teman-teman? Yang C. Gampang ya soal nomor 2 ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Soal nomor 3. Oke, di sini sebelum lanjut ke soal nomor 3, aku sedang membuka bimbel P3K perawat batch ke-5. Yang kemarin ketinggalan batch 1, 2, 3, 4. Silakan teman-teman bisa daftar di bimbel P3K perawat batch ke-5. Ada NAS dan D3, ini fasilitasnya 12 kali pertemuan via Zoom langsung. Jadi nanti bagi yang tidak bisa Zoom, teman-teman itu bisa nonton video pembelajarannya di ini rekamannya. Nanti itu ada rekaman Zoom 90-120 menit. Jika teman-teman ketinggalan ataupun berhalangan hadir, ada lengkap dengan 12 kali latihan soal CAT dan pembahasannya juga. Kemudian ada 3 kali paket tryout yang bisa teman-teman pelajari.
Kemudian ada rankingnya nasional dan sudah ada pembahasan lengkap, ada timernya juga. Kemudian ada lengkap fasilitasnya itu PPT, materi yang bisa teman-teman pelajari juga. Ada soal dan pembahasan juga selama nanti live Zoom. Kemudian ada latihan soal dan tryoutnya itu bisa dikerjakan berulang sampai nanti teman-teman 6 bulan ke depan. Dan rankingnya itu nasional, masa aktifnya adalah 6 bulan. Ini harganya sedang promo 220.000. Teman-teman nanti dimulai kelasnya dari tanggal 22 Juni ya. Revisi 22 Juni 2024. Teman-teman bisa daftar di website aku, ini websitenya ini www.yesacademy.com. Teman-teman bikin akun dulu, baru teman-teman itu bisa daftar. Kemudian bisa beli paketnya, pilih paket sesuai kebutuhannya teman-teman. Misalnya teman-teman nggak mau ikut bimbel, bisa beli tryoutnya aja. Ada paket tryout 1, 2, 3 harganya 150.000. Kemudian satu paketnya itu 85.000. Dan ada paket rekaman jika teman-teman itu tidak mau ikut zoomnya. Ya, silakan tinggal dipilih mau beli yang mana. Next, soal nomor 3 ya teman-teman. Di sini ada soal nomor 3 seperti ini. Seorang laki-laki ini berusia 17 tahun. Dibawa ke IGD RSC karena mengamuk. Hasil pengkajian ini tatapan matanya pasien tuh tajam. Tangannya itu mengepal sambil memukul tempat tidur. Perawat ini akan melakukan pengikatan pada pasien. Kira-kira prinsip etik yang dilakukan oleh perawat itu apa? Yang A normal efisien, yang B beneficient, yang C anatomi, kemudian yang D veracity, atau yang E justice. Kira-kira apa tuh? Oke. Jadi di sini ketika dia itu pasiennya mengamuk, terus matanya itu tajam ya, tangannya mengepal sambil memukul tempat tidur. Terus perawat itu tujuannya pengen mengikat pasien biar dia itu tidak mengamuk lagi. Berarti dia asalnya tuh mengamankan kondisi pasien ya. Dan apa? Tidak melukai. Oke, tidak menambah luka ataupun bermanfaat. Bukan anatomi ya. Kemudian veracity. Kemudian justice itu adil. Veracity itu jujur. Berarti yang mana jelas? Bukan C, bukan D, bukan E. Bermanfaat atau tidak melukai. Dengan dia diikat berarti kan supaya tidak menambah luka baru pada pasien itu ya. Maksudnya kalau dia tidak diikat, otomatis dia akan memukul yang lain. Mengapal sambil memukul tempat tidur, mungkin bukan cuma tempat tidur aja, bisa tembok, bisa juga kaca ataupun kayu, berarti kan nambah luka. Nah, jadi alasan dari perawat itu mengikat tangannya pasien biar dia melindungi kondisi pasien tidak menambah luka di area ekstremitas, entah itu tangan, badan ataupun di kaki, kayak gitu. Clear ya? Lanjut soal nomor 4. Oke, soal nomor 4, seorang laki-laki usianya 37 tahun dirawat di RSC karena mengurung diri di kamar sejak 1 bulan yang lalu. Kadang itu marah tanpa sebab. Hasil pengkajian pasiennya itu sering menyendiri, tertawa, bicara sendiri, afeknya itu labil. Penampilannya itu kurang rapi. Keluarga mengatakan pasien itu di PHK setahun yang lalu. Kira-kira tujuan tindakan keperawatan pada kasus di atas itu apa? Yang A, pasien melakukan interaksi dengan lingkungannya. Yang B, pasien menunjukkan perilaku peniatkan harga diri. Kemudian C, pasien mampu mengontrol perilaku marahnya, nggak ada kata marah ya. Kemudian yang D, pasien mampu mengontrol halusinasi. Atau yang E, pasien mampu melakukan kebersihan diri. Nggak ada kata kunci dia defisit perawatan diri. Tapi dia itu mengurung diri karena sering menyendiri, tertawa, bicara sendiri. Berarti kan dia ada kata kunci atau ada gangguan halusinasi ya. Nah, dengan cara itu tujuan dari tindakan keperawatan adalah harusnya itu bisa mengontrol halusinasi pada kondisi pasien ini. Karena pasiennya di sini itu sering menyendiri, tertawa sendiri dan bicara sendiri. Kemungkinan ada orang yang diajak bicara ataupun diajak dia untuk tertawa. Tapi karena tidak ada yang terlihat, jadi kita tuh menganggap bahwa dia itu halusinasi. Oleh karena itu perlunya tindakan yang tepat oleh perawat untuk mengatasi halusinasi yang terjadi pada pasien tersebut. Bukan harga diri, bukan interaksi dengan lingkungan. Jadi jawabannya adalah pasiennya mengalami halusinasi. Jadi perlu untuk dilakukan mengontrol halusinasi. Oke, clear. Lanjut soal nomor 5.
Ya, sebelum lanjut ke soal nomor 5, bagi teman-teman yang nggak mau ikut bimbel, nggak mau live Zoom, teman-teman bisa beli rekamannya aja. Jadi di situ untuk bimbel batch ketiga itu udah lengkap. Ada rekamannya, ada rekaman Zoom, kemudian ada materi PPT, kemudian ada tryout-nya lengkap, langsung pembahasan, langsung ranking nasional, kemudian ada soal CAT dan pembahasan lengkap juga. Sudah ada soal dan pembahasan, ada contoh soalnya. Video itu bisa dikerjakan berulang dan rankingnya adalah ranking nasional. Teman-teman bisa langsung beli, harganya berapa? Hanya 200.000 aja. Teman-teman bisa beli di website aku www.tiasacademy.com. Oke, gampang ya teman-teman ya caranya ya. Lanjut ke soal berikutnya nih. Soal nomor 5. Nah, di sini ada soal nomor 5. Seorang laki-laki itu berusia 25 tahun dirawat di RSC sejak 2 hari yang lalu dengan alasan berbicara kasar, marah-marah, memukul saudaranya karena tidak dibelikan sepeda motor oleh orang tuanya. Saat dilakukan pengajian, klien itu tampak tenang, kooperatif. Klien mengatakan perasaannya itu jengkel, kesal, dan kadang itu masih ada. Apakah intervensi keperawatan selanjutnya yang tepat untuk kasus di atas? Yang A, melatih klien mengontrol perilaku kekerasan dengan cara tarik nafas dalam. Oke, boleh. Yang B, melatih klien mengontrol perilaku kekerasan dengan cara pukul kasur dan bantal. Boleh. Yang C, bina hubungan saling percaya. Itu kurang tepat. Yang D, melatih klien mengontrol perilaku kekerasan dengan cara bercakap-cakap. Boleh juga. Karena di sini dia itu klien mengatakan jengkel, kesal saat dilakukan pengkajian, berarti kan dia itu sudah tampak tenang. Klien mengatakan perasaannya jengkel, kesal, kadang masih ada. Nah, kita tuh perlu untuk mengetahui kondisi pasien dari ini, mengenal tanda dan gejala penyebabnya akibat perilaku kekerasannya dulu sebelum kita itu melakukan tindakan-tindakan yang lainnya, tindakan yang utama, intervensi keperawatan selanjutnya. Kan ini baru dikaji, tapi kita tuh belum mengetahui tanda gejalanya, penyebabnya, dan akibat perilaku kekerasannya. Jadi yang harus kita ketahui pertama adalah yang E. Ini SP1, SP2, ini SP1 juga masih gabungan, SP2, kemudian SP3. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Jadi harus diketahui dulu dari SP1-nya dulu. Kita kaji dulu secara detail. Kalau sudah, baru kita berikan action tarik nafas dalam. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Lanjut soal nomor 6. Ya, soal nomor 6 teman-teman. Di sini ada soal nomor 6 seperti ini. Perawat jiwa di puskesmas itu sedang melakukan kunjungan ke desa. Ketika mengunjungi rumah-rumah, terdapat keluarga yang memiliki anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Klien tampak dipasung dan ditempatkan di belakang rumah. Keluarga mengatakan klien itu sudah dipasung sejak 5 tahun yang lalu dengan alasan klien terus mengamuk dan membanting barang-barang. Klien merasa khawatir kalau tidak dipasung, klien itu akan melukai orang lain dan pergi dari rumah. Apa yang seharusnya dilakukan oleh perawat melihat kasus itu? Melepaskan pasung yang dia melapor ke dinas kesehatan yang menyalahkan keluarga. Kemudian dia memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga ataupun yang membiarkan klien dipasung untuk menghindari melukai orang lain. Ada kata kunci. Keluarga mengatakan klien sudah dipasung sejak 5 tahun. Dengan alasan klien terus mengamuk dan membanting barang-barang. Nah, klien merasa khawatir kalau tidak dipasung kliennya itu akan melukai orang lain dan pergi dari rumah. Kira-kira kita harus gimana? Kan dari keluarga kan kurang tahu kan kondisi pasien, oleh karena itu kita perlu untuk memberikan pendidikan dulu, pendidikan kesehatan kepada keluarga terkait kondisi pasien tersebut, biar ada action atau tindakan berikutnya yang lebih tepat, tidak diberikan dipasung gitu ya. Kasihan kalau pasiennya itu masih terus dipasung selama lebih dari 5 tahun, pasti itu akan ada luka di ekstremitas, baik di tangan ataupun di kaki. Kayak gitu ya teman-teman ya. Lanjut soal berikutnya. Oke, soal nomor 7 teman-teman. Ya, di sini ada soal nomor 7. Seorang laki-laki berusia 27 tahun, tidak tamat SMA, pernah menikah, tapi istri meninggalkan dan menikah dengan orang lain 1 tahun yang lalu. Pasien masuk RSC 2 hari yang lalu dengan alasan di rumah sering marah-marah. Kemudian sering mendengar suara-suara menghina dan mengatakan bahwa pasien orang yang tidak berguna.
Selama di RSC, pasien itu masih sering mendengar suara-suara tersebut. Dan setiap mendengarnya, pasien itu selalu marah-marah dan ingin membanting barang. Suara tersebut timbul jika pasien itu sedang sendirian. Kemudian pasien itu tampak sering menyendiri di kamar, wajah tegang, terlihat bicara sendiri, tangan mengepal. Nah, prinsip tindakan keperawatan kira-kira itu apa? Yang A bercerita, yang B berdiskusi dengan realistis, kemudian yang C membagikan persepsi tentang objek yang nyata, kemudian yang D memberikan respon sesuai dengan isi halusinasi, atau yang E tidak mendukung dan menyangkal halusinasi pasien. Karena di sini dia itu kan menjelaskan sering mendengar suara-suara. Setiap mendengarnya pasien selalu marah dan ingin membanting. Nah, suara tersebut timbul, pasien tampak menyendiri, wajah tegang, terlihat bicara sendiri. Nah, tindakan keperawatan kita bukan bercerita, bukan diskusi dengan realistis, bukan membagikan persepsi tentang objek yang nyata, itu juga kurang tepat. Memberikan respon sesuai dengan isi halusinasi kurang tepat juga. Jadi ketika dia bercerita, kita harus menyangkal. Ya, kita tuh harus menghardik. Ini kan salah satu menghardik halusinasi, Bu, meskipun tidak dengan pergi sana, kamu tuh suara palsu, kamu tuh bayangan palsu, bukan kayak gitu. Tapi kita dengan cara tidak mendukung dan menyangkal halusinasi pun itu juga termasuk menghardik halusinasi. Misalnya dia cerita, terus di sana tuh saya melihat gitu. Oke, mungkin apa yang kamu lihat itu menyeramkan, tapi saya itu tidak melihat. Nah, itu juga salah satu wujud menghardik halusinasi supaya si pasiennya itu tidak percaya dengan apa yang dia lihat, dengan apa yang dia dengar. Mungkin suara yang kamu dengar itu suaranya mengerikan, sangat mengerikan. Tapi saya di sini dan rekan-rekan yang lain tidak mendengar suara-suara halusinasi tersebut. Jadi, alangkah baiknya kamu juga tidak mempercayai apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, dan apa yang kamu rasakan. Kayak gitu. Itu juga salah satu wujud menghardik halusinasi, meskipun dengan tidak menyebutkan pergi-pergi kamu suara palsu, tidak seperti itu aja, tapi dengan persepsi bahwa aku tidak percaya dengan adanya kamu, itu juga salah satunya wujud menghardik halusinasi. Oke. Jadi itu merupakan 7 soal untuk persiapan ujian P3K Perawat tahun 2024. Harapannya teman-teman itu bisa lulus, bisa menjadi ASN tahun 2024 melalui jalur CPNS, melalui jalur P3K, dan harapannya apa yang aku sampaikan ini bisa membantu teman-teman dan bisa bermanfaat terus. Support channel YouTube ini bisa mencapai 100.000 subscriber di tahun 2024 supaya aku semakin semangat untuk membantu teman-teman bisa belajar lebih giat lagi. Oke, aku tutup, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.